Hari ini, saya mau membacakan suatu harum Sion dulu kepada Anda sekalian sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi kami yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa, hari ini orang berdosa ini mendapat kesadaran besar melalui menonton film Along with the Gods. Cerita ini tentang seorang petugas pemadam kebakaran. Ibu telah berkata, kita adalah petugas pemadam kebakaran rohani. Ada titik kesamaan di antara petugas pemadam kebakaran dan kita. Film ini bercerita tentang seorang petugas pemadam kebakaran meninggal dunia, kemudian dihakimi di pengadilan neraka 7 kali untuk diputuskan pergi ke sorga atau tidak. Petugas pemadam kebakaran tersebut lulus semua di 6 pengadilan. Pengadilan ke-7, yakni yang terakhir untuk melihat apakah ia sudah berbuat kesalahan atau tidak terhadap orang tuanya. Pengadilan ini paling mengesankan. Melalui pengadilan ini, kesalahan besar yang sudah ia perbuat terhadap ibunya terungkap. Dia berkata, saya akan menerima hukuman apapun karena kesalahanku. Saya hanya ingin menyampaikan ungkapan permohon maafku kepada ibuku. Lalu sang hakim berkata, aku sudah memberikan kamu beberapa tahun untuk itu. Saya sering berbuat kesalahan setiap hari. Tetapi saya tidak berkata, minta maaf. Jadi saya sangat sedih. Bapa dan Ibu benar-benar memberikan saya banyak waktu untuk bertobat. Tetapi saya hanya menghabiskan waktu. Dalam film itu, petugas pemadam kebakaran tersebut mengucapkan permintaan maafnya kepada ibunya, lalu ibunya berkata, tidak apa-apa, akulah yang harus minta maaf. Semuanya adalah kesalahanku karena aku bukan seorang ibu yang baik. Waktu itu saya mengingat Ibu Surgawi, yang sama sekali tidak berbuat kesalahan tetapi sudah berkata kepada kita minta maaf. Saya hampir menangis dan ingin bertemu ibu lebih banyak lagi. Saya ingin bertobat dengan kesungguhan hati saya dan mengucapkan minta maaf kepada ibu. Selama menonton film ini, saya teringat ibu dan juga teringat dosa-dosaku satu demi satu. Saya takut sekali karena cerita film ini akan terjadi. Saya ingin bertobat dari segala kesalahanku, sementara Tuhan masih memberi waktu kepada saya. Dalam film itu, kedua anak laki-laki bertobat dengan setulus hati dan berkata kepada ibunya, minta maaf, lalu ibunya mengampuni mereka. Sang hakim berkehendak memberi hukuman kepada petugas pemadam kebakaran tersebut. Tetapi dia melihat segala hal ini dan berkata, kamu sudah bertobat dengan kesungguhan hati dan sudah diampuni. Tidak usah lagi kamu di neraka, jadi pergilah ke sorga. Waktu saya menonton adegan ini, saya mengingat firman Bapa dan Ibu. Orang yang bertobat dengan kesungguhan hati bisa masuk ke sorga. Saya bertekad untuk mengakhiri segala dosa yang sudah aku perbuat sejauh ini pada hari ini, dan kembali kepada pangkuan Ibu. Ibu, betapa susahnya engkau. Engkau tetap sabar sampai waktu ini untuk pendosa yang menyedihkan ini dan memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Saya mengucapkan terima kasih atas karunia-Mu. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas semua dosa yang saya perbuat. Tolong ampunilah saya mengasihi Engkau. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kita sehingga kita memperoleh kesadaran ini setelah menonton sebuah film. Jadi hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Sorga, Neraka, dan Penghakiman. Kita adalah para pendosa yang sudah diusir ke bumi ini dari negara surga. Karena itu, di dalam 1 Yohanes ada tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Oleh karena itu, bumi ini adalah sebuah tempat di mana para malaikat yang sudah berbuat dosa di dalam surga sudah diusir dan tinggal. Singkatnya, ini adalah sebuah penjara bagi roh. Kalau begitu, kehidupan apakah yang terbaik bagi jiwa-jiwa yang tinggal di dalam penjara? Bukankah itu kehidupan pertobatan? Setiap hari, kita perlu bertobat dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat dan memikirkan bagaimana kita bisa cepat kembali ke surga, tanah air kita. Untungnya, ada cara kita kembali ke sana secara cepat. Itu adalah kita menjadi tahanan yang baik. Seorang tahanan atau narapidana bisa menjadi tahanan yang baik ketika dia melakukan segala hal yang baik, seperti perbuatan baik.
perkataan baik, dan lain-lain, bukan? Karena tanah air surgawi kita sangat dekat pada kita. Tuhan berulang-ulang menekankan bahwa kita tidak akan pernah hidup seperti kehidupan di atas bumi ini yang akan memimpin kita ke neraka. Tuhan sudah memberikan ajaran ini melalui perumpamaan tentang orang kaya dan pengemis bernama Lazarus yang sudah kita ketahui. Dan juga di dalam keempat kitab Injil, Tuhan menyadarkan kita surga dan neraka melalui banyak perumpamaan. Tergantung pada kebiasaan, pemikiran, dan perbuatan seperti apa yang kita miliki di bumi ini, kita dapat memperoleh pengampunan dosa di masa depan, atau kita mungkin menerima hukuman di dalam neraka. Dunia ini di mana kita hidup sekarang ini adalah dunia untuk kita hidup mempersiapkan penghakiman yang abadi. Tetapi manusia hidup dengan melupakan fakta ini. Itulah sebabnya banyak orang berusaha untuk memiliki suatu kehidupan yang lebih memuaskan di atas bumi ini. Jadi hari ini kita perlu mempelajari hal ini. Kita berada di bintang bumi ini sebentar sebelum tiba waktu untuk kita menghadapi penghakiman terakhir, karena kita sudah berbuat dosa. Tetapi banyak jiwa salah berpikir bahwa mereka bisa hidup di bumi ini untuk selamanya. Kita harus membantu mereka supaya mereka bisa mengetahui apa yang benar. Itulah tugas penginjilan kita dan kewajiban kita. Mari kita buka Lukas pasal 16. Kenapa Yesus sudah sering sekali membicarakan surga dan neraka di dalam kitab-kitab Injil? Mari kita cari tahu alasannya. Apa itu di Lukas pasal 16 ayat 19? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Maksudnya orang kaya itu menderita siksaan. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita." Yesus mengajarkan kita umat manusia tentang keberadaan surga dan neraka melalui perumpamaan tentang seorang kaya dan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Di dalam keempat kitab Injil, kita bisa melihat Yesus sudah banyak berusaha untuk memberitakan kepada manusia tentang neraka dan surga melalui banyak perumpamaan. Kenapa begitu? Bumi adalah tempat sementara kita tinggal. Untuk kita akan menerima penghakiman. Apakah kita akan masuk ke surga ataukah ke neraka? Tetapi manusia sedang salah berpikir bahwa mereka akan hidup di sini untuk selamanya. Oleh karena itu, Yesus sudah mengajari kita bahwa hal-hal di bumi ini hanyalah yang sementara saja. Dan dunia di mana kita tinggal sekarang bukanlah tempat untuk kita tinggal selamanya. Jadi harus kita bertobat lebih keras lagi di dunia ini. Di dalam Harum Sion yang saya bacakan tadi, dikatakan bahwa ada 7 macam dosa di dalam film itu. Petugas pemadam kebakaran itu sudah dihakimi tentang kesalahan terhadap orang tuanya, dan diperiksa apakah ia sudah bertobat dari kesalahan itu dengan kesungguhan hati. Itu dijelaskan dengan cara manusia di bumi ini yang bisa mengerti dengan mudah. Tetapi bagi kita, seberapa banyakkah kesalahan kita terhadap orang tua surgawi kita sehingga kita jatuh ke bumi ini? Kita perlu memikirkan hal ini. Di dalam film itu, petugas pemadam kebakaran itu sudah dihakimi, kemudian masuk ke surga bukan ke neraka. Karena ia sungguh-sungguh bertobat dengan berkata, "Tolong ampunilah aku."
karena kesalahan aku yang sudah kuperbuat di masa lalu. Aku sudah berbuat yang salah. Ampunilah aku. Saya yakin bahwa jalan kemuliaan yang memuji kerajaan surga akan dibuka hanya kepada orang-orang yang bertobat terhadap Tuhan selama Dia tinggal di bumi ini. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi ini dan menjelaskan tentang surga dan neraka. Dia terus-menerus menekankan bahwa tak seorang pun boleh pergi ke neraka. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mengajarkan kita tentang kemarahan. Yesus telah mengajarkan kepada kita hukum surgawi dengan berkata, bagi siapapun yang mengatakan ucapan yang kurang baik kepada saudaranya, harus diserahkan ke dalam neraka. Di bumi di mana kita sedang hidup, ada undang-undang juga. Sesuai dengan undang-undang itu, jika kita memarahi seseorang, atau mengatakan sesuatu yang kurang baik, atau memukul seseorang, kita pasti akan dihukum sesuai dengan undang-undang kekerasan, bukan? Kejahatan besar ataupun kejahatan kecil. Semua itu terkait dengan pelanggaran perusakan kehormatan. Oleh karena itu, Yesus sudah datang ke bumi ini dan mengajarkan kita semua ini. Yesus sudah berkata bahwa mereka harus diserahkan ke dalam neraka. Kita baca pasal 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Di sini juga, Yesus terus mengajarkan kita tentang keberadaan neraka. Dan bahwa kita tidak boleh berada di dalam dosa, bukan? Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita bisa menemukan ajaran-ajaran tentang neraka berulang-ulang diberikan oleh Yesus. Kenapa ajaran tentang surga dan neraka begitu banyak tertulis di dalam keempat kitab Injil ini? Manusia sering berkata, kalau kita berbuat yang baik, kita akan masuk ke surga. Tetapi kalau kita berbuat yang jahat, kita akan pergi ke neraka. Jangan berbuat yang jahat. Kita harus menyadari bahwa bumi ini di mana kita tinggal sekarang adalah tempat seperti apa. Semua manusia sedang hidup di bumi ini seperti sedang menunggu di ruang pengadilan untuk menerima keputusan terakhir dari Tuhan. Itu disebut sebagai penghakiman di dalam Alkitab, bukan? Salah satu alasan Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia adalah Dia menghakimi umat manusia. Apakah mereka berbuat yang benar atau yang jahat? Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya memohon semua saudara-saudari hidup pada tahun ini dengan selalu mengingat bahwa kita akan menerima keputusan untuk pergi ke neraka atau masuk ke surga dan hidup di bumi ini supaya layak masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menghakimi. Kita bisa menggantikan kata menghakimi dalam bahasa sehari-hari. Kita bisa berkata, Yesus datang ke dalam dunia untuk mengadili. Kata mengadili sama dengan kata menghakimi.
Di dalam pengadilan, sang hakim berkata, "Saya menjatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara kepada orang ini. Hukuman segera berlaku." Jika sang hakim berkata, "Saya akan mengurangi hukuman 3 tahun, jadi orang ini dijatuhi hukuman pidana 7 tahun penjara," maka orang ini harus dipenjarakan sesuai dengan keputusan hakim itu. Yesus tidak datang ke bumi ini tanpa alasan. Memang dia datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita berbuat segala kesalahan di bumi ini juga tanpa kita mengetahui bahwa bumi ini adalah tempat sementara untuk kita menunggu penghakiman. Kita tidak tahu juga kenapa kita sedang menunggu di ruang tunggu pengadilan. Yesus sangat sedih hatinya, makanya dia sudah mengajari kita. Kalau kamu berbuat yang baik di sini, kamu bisa menerima penjatuhan keputusan yang baik bagi kamu. Jadi tunggulah di sini dengan bertobat dari kesalahanmu sejak saat ini. Lanjutkanlah hidupmu dengan baik selama menunggu. Aku tidak akan melemparkan kamu ke neraka, penjara, tetapi aku akan membebaskan kamu dengan kuasaku. Tuhan sudah berkata bahwa dia datang ke bumi ini sebagai manusia karena alasan ini. Kenapa dia sudah datang ke bumi ini? Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi. Dengan kata lain, dia datang untuk mengadili. Kita tidak boleh melupakan ini. Mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kita harus memahatkan semua firman yang diberikan Tuhan kepada kita ini pada batin kita. Tuhan datang ke bumi ini sebagai sang hakim, untuk menghakimi. Sekarang, banyak narapidana berkumpul di ruang tunggu untuk berdiri di pengadilan. Kita harus mempunyai batin yang baik agar kita bisa berkata, "Kita adalah orang berdosa, bukan? Dari saat ini marilah kita mengakui kesalahan kita di hadapan sang hakim, dan tunjukkanlah kepadanya pertobatan kita melalui perbuatan kita sehari-hari." Tetapi kebanyakan orang berdosa tidak hidup sedemikian. Mereka berbuat dosa di surga, dan mereka sedang hidup di bumi ini tetap seperti yang mereka perbuat di surga, karena tidak membuang sifat dosa mereka. Saudara-saudari, Tuhan sudah memanggil kita dari semua umat manusia, dan sudah mengajari kita hukum dan peraturan yang melaluinya kita bisa menerima pengampunan dosa. Oleh karena itu, kita sedang mengikuti jalan ini. Karena inilah jalan menuju hidup. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengajar kita jalan hidup supaya kita mengikuti jalannya, bukan? Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, dan tidak ada penghakiman, mungkin dunia ini akan lebih penuh dengan dosa daripada sekarang. Tetapi Tuhan kita berkata, "Aku tidak datang ke bumi ini tanpa alasan, tetapi datang untuk menghakimi." Ketika dia datang ke bumi ini untuk menghakimi, orang Farisi sudah berkata apa? Ketika Yesus datang kepada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan yang bertobat sudah bertobat, mereka semua sombong hati dan berusaha keras untuk ditinggikan di antara orang-orang berdosa. Dan mereka menggunakan hukum untuk memaksa orang-orang dan untuk meninggikan diri mereka sendiri. Meskipun Yesus mengajarkan mereka bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia, mereka sudah mengambil batu dan melempari dia. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 31, kita bisa melihat mereka sudah melakukan yang begitu jahat. Sang hakim datang ke dalam ruang tunggu di mana orang-orang berdosa berkumpul. Dia sangat tercengang. Tidak ada seorang pun yang sedang bertobat. Dia datang untuk melihat apakah seseorang di sini karena tidak adil supaya dia meluputkannya. Tetapi mereka semua meludahinya, menghantamnya, melemparinya dengan batu dan berkata, "Apa kamu adalah hakim? Kalau begitu, aku adalah presiden." Meskipun dia berusaha keras untuk mereka bertobat, mereka sama sekali tidak mau bertobat. Oleh karena itu, Tuhan sudah berfirman, "Walaupun aku berusaha untuk menyelamatkan mereka, jumlah yang akan diselamatkan sangat sedikit." Hari ini, marilah kita ingat Tuhan yang menyediakan penghakiman yang terakhir.
Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita tidak boleh fokus hanya pada Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi juga Dia datang untuk menghakimi kita. Dia datang untuk memeriksa kita untuk menghakimi. Setelah Dia memeriksa betapa jahatnya bumi ini dan betapa kerasnya hati manusia di bumi ini. Karena Tuhan melihat segala hal ini, Dia sudah berkata bahwa tak seorang pun bisa membuat alasan atau berdalih di hadapan Tuhan pada hari penghakiman terakhir. Sekarang mari kita baca firman di Wahyu pasal 20. Dan mengerti, bumi ini adalah tempat terakhir untuk kita bisa bertobat, tepat sebelum kita mengalami penghakiman terakhir secara rohani. Zaman ini adalah akhir zaman di mana Tuhan memisahkan lebih banyak orang dari orang-orang berdosa daripada zaman lain. Sekarang bukan zaman Bapa dan bukan zaman anak, bukan? Sekarang Tuhan datang pada zaman Roh Kudus, akhir zaman ini. Pada zaman Roh Kudus, Tuhan datang sekali lagi untuk mengampuni paling banyak orang sekaligus. Kita harus memahami bahwa Tuhan tidak hanya datang sebagai Tuhan Bapa, tetapi juga sebagai Tuhan Ibu untuk bersama-sama memeriksa dunia ini. Mari kita baca Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, yang tubuhnya sudah mati, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Singkatnya, mereka sedang diadili. Apakah pengadilan diadakan tanpa peraturan? Di dalam pengadilan dunia ini, mereka membuka pengadilan hanya sesuka hati mereka? Mereka menjatuhkan hukuman menurut undang-undang, bukan? Jika begitu, undang-undang surgawi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Alkitab, bukan? Ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sambil berkata kepada Tuhan, 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 dan bernubuat dan mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Mereka semua memuji diri, tetapi Tuhan sudah menjatuhkan hukuman apa kepada mereka? Mereka sudah berbuat kejahatan. Kamu semua tidak melakukan sesuai dengan hukum surgawi. Nyala daripadaku kamu pembuat kejahatan. Seperti kata ini, Tuhan mengusir mereka. Saudara-saudari, dari sudut dunia 4 dimensi atau 5 dimensi, Tuhan sedang melihat semua perbuatan kita setiap hari di dunia ini. Bukankah begitu? Itu sama seperti selembar plastik ditempatkan sebagai batas antara ruang pengadilan dan ruang tunggu. Tuhan melihat semua perbuatan kita senantiasa. Jadi apa yang dikatakannya di dalam ayat ini? Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Mereka semua diadili. Saudara-saudari, Tuhan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Kalau kita melihatnya secara rohani, hidup kita sama seperti menunggu di dalam ruang tunggu sebelum kita berdiri di pengadilan yang terakhir. Ada orang yang berbuat banyak kejahatan. Ada yang mengatakan segala kata kotor dan yang memaksa, bahkan di dalam ruang tunggu pun. Semua perbuatan mereka pasti akan dihakimi ketika diadakan pengadilan yang terakhir. Kita semua hidup di bumi ini tempat tinggal sementara. Ini adalah sebuah tahapan tepat sebelum kita kembali ke kerajaan surga, tanah air kita yang kekal. Anak-anak Tuhan semua sudah berbuat dosa dan jatuh ke bumi ini, bukan? Di dalam 1 Yohanes pasal 1, Tuhan sudah mengakui kita semua orang berdosa. Sang Hakim sudah mengakui kita adalah orang yang berdosa. Pengadilan surgawi sungguh-sungguh adil. Melalui pengadilan surgawi, memberi keputusan benar bahwa orang yang berbuat dosa adalah orang berdosa dan orang yang tidak berdosa adalah bukan orang berdosa. Sang Hakim di situ adalah Tuhan
Dia sudah menetapkan kita adalah orang berdosa. Tak seorang pun tidak berdosa. Kita semua orang berdosa. Ada tertulis bahwa kita terkurung di bawah dosa. Oleh karena itu, hal yang harus kita perbuat di bumi ini adalah bertobat yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang bertobat dengan sempurna, Tuhan akan memberikannya suatu kesempatan untuk hidup di dalam kerajaan sorga sekali lagi. Tuhan telah datang ke bumi ini dikarenakan ini. Dia datang sebagai manusia untuk menghakimi. Ada orang yang menerima firman-Nya, tetapi ada juga orang yang tidak menerimanya. Malah mereka menghina, mencemooh, menganiaya, dan menista Dia. Meskipun begitu, tetap ada orang yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka dan berkata, "Terima kasih banyak karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan dan berkat ini." Tetapi Tuhan berkata bahwa tidak banyak jumlah mereka. Hari ini, kita harus memikirkan surga dan neraka sekali lagi. Kenapa Yesus sudah berkata bahwa lebih baik kita kehilangan satu bagian tubuh daripada kita dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala dengan tubuh yang sempurna? Tuhan datang ke bumi ini untuk menghakimi kita. Di mata Tuhan, umat manusia sangat jahat dan lalim. Marilah kita semua kembali ke kerajaan sorga melalui pertobatan yang tulus. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan apa? Akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan apa? Akan terlepas di surga. Kalau kita terus berbuat dosa di bumi ini, Tuhan sama sekali tidak akan mengampuni dosa kita. Meskipun Tuhan ingin membebaskan kita dari hukuman, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Penghakiman Tuhan sangat adil. Jika seseorang terus terkait oleh dosa di bumi ini, lalu dia terus membuat dosa lagi dan lagi, bagaimana pintu surga bisa dibuka di hadapannya, supaya dia bisa melalui pintu itu dan masuk ke surga? Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita baca Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan semua orang yang menerima firman-Nya dan berpaling dari dosa. Tuhan sedang berusaha banyak untuk menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan melakukan apa kepada orang-orang yang tidak berbuat demikian? Dia akan menghakimi mereka. Betapa mengerikannya firman ini dan betapa pentingnya ini. Yesus dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa Dia datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi. Bapa surgawi dan Ibu surgawi telah datang ke bumi ini sebagai manusia. Bapa dan Ibu selalu berkorban dan bersabar untuk keselamatan kita. Bapa dan Ibu berjerih payah untuk kita kembali ke dalam jalan pertobatan. Tetapi Bapa dan Ibu datang juga untuk menghakimi. Ibu surgawi sedang bersama dengan kita untuk mengampuni semua dosa yang sudah kita perbuat di masa lalu. Kita harus memanjatkan ucapan syukur kepada Ibu surgawi beribu-ribu kali. Dan kita harus mengerti hidup semacam apakah hidup yang benar di atas bumi ini. Oleh karena itu, ada tertulis bahwa setiap orang dihakimi menurut perbuatan mereka, dan bahwa apa yang ditanam akan dituainya. Orang yang menanam kejahatan akan menuai hasil yang jahat. Orang yang menanam kebaikan akan menuai hasil yang baik.
Orang yang taat pada firman Tuhan akan menuai hasil dari ketaatan. Orang yang tidak taat pada firman Tuhan akan menuai hasil dari ketidaktaatan. Ada orang yang menunggu dengan pertobatan dari kesungguhan hati, yang ribut dan memuji diri, yang sombong dan angkuh, dan yang memaksa orang lain selagi menunggu. Sangat banyak narapidana berkumpul dan sedang menunggu pengadilan mereka. Sekarang kerajaan surga sangat dekat. Kita semua harus tahu bahwa semakin dekat kerajaan surga, semakin dekat waktu penghakiman. Waktu kita berdiri di pengadilan dan dijatuhi hukuman semakin dekat. Mari kita baca satu firman lagi di Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa yang akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan kita adalah Sang Hakim. Maafkan saya karena saya menggunakan istilah hukum, tetapi hari ini saya hanya mengungkapkan istilah Alkitabiah dengan istilah yang lebih jelas. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga bisa kembali ke kerajaan surga. Kita semua sudah jatuh ke bumi ini karena sudah berbuat dosa besar dan dosa yang kecil. Kita harus bertobat dan harus mendatangkan hasil yang indah, yang melaluinya kita bisa menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Saudara-saudari, kita sudah ada di dalam Tuhan. Marilah kita menuruti perjanjian baru yang diberitakan Tuhan untuk keselamatan kita. Saya berharap pada tahun ini, kita semua dipenuhi dengan berkat Tuhan supaya kita bisa memuliakan Tuhan atas usaha dan pengorbanan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita diselamatkan. Semoga karunia Tuhan menyertai Anda. Saya menutup khotbah. Terima kasih.